Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Lampung Timur. Pada kegiatan ini kami akan melakukan kegiatan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Kami akan melakukan kegiatan coaching untuk supervisi. Dengan fasilitator kami, Bapak Imam Taufik HA, dan pengajar praktik kami, Ibu Tin Indria. Saya Yuda Adi Saputra dari UPTD SDN 1 Sukadana Baru. Saya Okta Puspita Dewi dari UPTD SDN 1 Negeri Katon. Saya Nining Solehatun dari UPTD SDN Catur Swako. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Yuda. Selamat siang Bu Ning. Gimana kabarnya hari ini? Saya sehat, baik-baik saja Bu Ning. Nah, sebelum Pak Yuda melakukan coaching pada siang hari ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan dulu ya Pak ya. Oke, silakan. Nah, tapi sebelum itu kita akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini ya Pak ya. Jadi nanti rubrik penilaiannya itu apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, dan juga apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Oke, bisa dimengerti. Nah, pertanyaan pertama ya Pak Yuda ya. Apa kompetensi yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Saya rasa saya akan hadir secara penuh dalam kegiatan coaching tersebut, menjadi pendengar yang aktif tanpa distraksi. Selanjutnya saya juga akan menghadirkan beberapa pertanyaan yang berbobot untuk coaching. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Pak Yuda. Kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik, yang ingin diobservasi secara spesifik? Oke, secara spesifik saya ingin menghadirkan pertanyaan yang berbobot di mana itu dapat menggali potensi daripada coaching. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir nih Pak Yuda Ya. ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Oke, indikatornya yaitu ketika si coaching itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Saya rasa dengan menemukan solusi itu saya akan menganggap kegiatan coaching dalam sesi nanti itu akan berhasil. Oke, demikian dulu ya Pak. Selamat pagi Bu Okta. Selamat pagi Pak Yuda. Oke, ada yang bisa saya bantu Bu? Banyak Pak. Saya ini Apa aja kira-kira? bingung ya Pak ya. Di sekolah tuh saya merasa, terutama di kelas ya Pak, anak tuh nggak peduli sama kebersihan loh Pak. Anak tuh sekarang disuruh piket susah Pak. Jadi seringnya saya yang piket Pak. Oh, jadi begitu. Jadi tujuan kita mau ngomongin apa ini kira-kira? Mau nyari solusi ya Pak, karena tadi itu saya merasa capek sendiri Pak di kelas. Anak-anak tuh nggak ada yang peduli. Jadi yang nyapu saya, yang ngepel saya merasa tuh capek gitu loh Pak. Oh, begitu ya. Jadi kalau menurut Ibu, kira-kira kondisi anaknya Ibu, siswanya Ibu sekarang itu kalau diibaratkan dalam skala 1 sampai 10 kondisinya berapa Bu? Berapa ya Pak ya? Sepertinya di angka 4-5 itu ya Pak. Karena memang masih sangat kurang Pak kepedulian anak-anak tentang kebersihan kelas tadi itu Pak. Lalu idealnya menurut Ibu berapa? Kalau kayak saya kan mengajar di kelas 1 ya Pak, di angka 7-8 sudah sangat baik ya Pak, seharusnya seperti itu Pak. Nah, lalu untuk mencapai di angka 7 sampai 8 kira-kira usahanya apa sih? Nah itu ya Pak, saya masih berusaha mencari, dan tadi memang terlintas Pak. Yang pertama itu saya tuh pengen mengadakan kegiatan sosialisasi Pak untuk sekolah, jadi semua Pak dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang kedua ingin membuat keyakinan kelas Pak untuk diterapkan di kelas Pak. Oke, itu adalah strategi dan rencana yang akan Ibu lakukan dalam anak atau apa ya, istilahnya membuat anak peduli terhadap kebersihan. Lalu kapan kira-kira hal itu akan Ibu lakukan? Secepatnya ya Pak, karena itu kan berhubungan sama lingkungan. Jadi kalau lingkungan yang sehat itu kan yang bersih. Pengennya besok Pak, mulai besok. Jadi yang mana dulu nih yang mau dilakukan? Menurut saya yang lebih bisa cepat dilakukan tuh yang membuat keyakinan kelas ya Pak. Jadi kan tidak ada sangkut pautnya sama kelas lain. Memang kalau sosialisasi kan butuh apa ya? Butuh rencana. Kalau itu kan kalau di kelas saya besok pun bisa melakukan sama anak-anak gitu Pak. Oke, lalu bagaimana langkah yang akan Ibu lakukan untuk dapat merealisasikan kegiatan itu?
Jika membuat keyakinan kelas ya Pak Ya. yaitu pasti saya akan membuat keyakinan kelas di kelas saya dengan anak-anak. Jadi anak-anak yang akan membuat nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini sendiri, sehingga anak-anak tuh bisa mempraktekannya atau melakukannya ketika di kelas Pak, dengan nilai-nilai yang mereka udah yakini sendiri Pak. Oke, bagus itu. Oke, kira-kira dukungannya apa Bu yang Ibu butuhkan? Dukungan tuh yang pasti yang pertama dari kepala sekolah ya Pak. Yang kedua dari teman sejawat, dari anak-anak terutama Pak di kelas. Dukungannya itu ya. Terus bagaimana hal tersebut dapat berjalan kira-kira Bu? Yaitu ya Pak, yang pasti pengawasan. Saya ingin mengawasi setiap harinya ya Pak, anak-anak tuh kira-kira nanti setelah dibuat keyakinan kelas tuh mereka itu mau nggak sih mengikuti apa yang mereka buat sendiri Pak, seperti itu. Saya mengawasi itu. Oke, sudah baik sekali yang Ibu lakukan. Menurut saya juga sudah benar. Jadi kesimpulannya apa sih Bu kita dari ini Bu? Baik, kesimpulannya itu yang pertama pasti saya membuat keyakinan kelas ya Pak. Jadi saya ingin membuat keyakinan kelas sehingga anak-anak tuh bisa sadar dengan sendiri, mereka membuat nilai sendiri, mereka akan melakukan nilai itu dengan sukarela tanpa paksaan Pak, seperti itu. Yang kedua sosialisasi tadi ya Pak, tapi kan itu memang butuh perencanaan yang ekstra, jadi bukan dalam waktu dekat Pak akan melakukannya. Oke, sudah baik sekali ya. Semoga dengan apa yang Ibu rencanakan tadi dapat berjalan ya. Tentunya semua itu juga harus diimbangi dengan usaha, dan saya sendiri pun bisanya hanya mendoakan, hanya memberikan dukungan ya. Baik Pak. Semua itu tergantung dari usahanya sampai sendiri. Oke, makasih Bu ya. Baik Pak. Udah ada yang lain Bu? Tidak Pak. Tidak ya. Alhamdulillah. Mungkin nanti kalau ke depannya ada masalah apa lagi silakan hubungi saya siap kapanpun. Baik. Oke. Terima kasih ya Pak Yuda. Oke, sama-sama Bu. Selamat siang Pak Yuda. Oke, selamat siang Bu Ning. Nah, tadi kan Pak Yuda sudah melakukan coaching ya. Nah, sebelum kita penutupan, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Pak Yuda pasca observasi. Bagaimana Pak Yuda? Oke, silahkan. Oke, pertanyaan pertama ya Pak ya. Apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan tadi Pak? Saya tadi melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta, di mana saya menanyakan tentang tujuan, solusi, dan bagaimana orang coaching itu akan mencari solusi dari masalah yang mereka hadapi. Oke, baik. Menurut saya juga sebagai observer tadi proses coaching dari Pak Yuda dan juga Bu Okta sudah berjalan dengan baik. Kemudian juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga Pak Yuda sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Okta, sehingga Bu Okta itu sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak Yuda ya. Oke, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Pak Yuda itu? Saya ingin lebih mendalami lagi tentang proses alur tirta ya Bu ya. Itu mungkin adalah kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti. Baik. Demikian ya Pak ya observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, selamat siang Pak Yuda. Selamat siang, terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Oke, selamat siang Bu Okta. Selamat siang Pak Yuda. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Pak sehat. Oke, sebelum mengawali kegiatan coaching ya, yang nanti akan kita lakukan, saya akan mengajarkan beberapa pertanyaan sebagai pra-observasi dalam kegiatan Ibu. Baik Pak. Oke, namun sebelumnya saya ingin menyebutkan beberapa rubrik penilaian yang akan dinilai nanti Bu ya. Di antaranya apakah coaching yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta, terus bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, dan juga bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, dan jangan lupa juga disesuai dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, terus kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, itu ya. Terus untuk pertanyaan pertama langsung ini Bu ya. Saya ingin menanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching sekali ini? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak untuk coaching. Oh, oke. Yang selanjutnya kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik
ya Pak, saya ingin menghadirkan saya Pak secara penuh di kegiatan coaching nanti itu Pak. Oke. Yang selanjutnya Bu ya. Ya. Ini indikator yang bagaimana sih Bu yang Ibu inginkan dalam kegiatan coaching ini? Indikatornya ya Pak, Ya. saya tuh ingin nanti coach itu dapat menemukan lah Pak solusi dari masalah yang dia punya gitu Pak. Jadi yang ingin saya kembangkan itu. Oke ya. Mungkin itu aja Bu ya pertanyaan dari pra observasi kali ini. Nanti setelah coaching akan saya tanyakan lagi. Oke, terima kasih Bu Okta. Terima kasih Pak, sama-sama ya Pak ya. Oke. Selamat siang Bu Okta. Selamat siang Bu Nining. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Okta? Alhamdulillah Bu Nining. Ini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Okta. Baik. Sesuai janji kita ya Bu, kemarin Bu Nining kan udah WA nih, katanya mau ada sesuatu yang diobrolkan atau diomongkan. Baik, Bu Nining mau ngomongin apa nih? Nah, ini saya cerita sama Ibu tentang permasalahan saya. Di kelas saya itu akhir-akhir ini siswa saya itu kurang sopan dan kurang menghargai guru. Seperti itu. Jadi Ibu merasakan itu ketika di kelas. Iya, Baik. saya rasakan. Tujuannya apa nih Bu? Ibu mau ngobrol ini tujuannya apa sih? Nah, tujuan saya mengajak diskusi Bu Okta itu untuk mencari solusi tentang permasalahan yang saya hadapi. Jadi itu tujuan saya ngajak Bu Okta ngobrol di sini. Baik. Jika anak itu kan sopan ya Bu dan menghargai Ibu tuh diambil skalanya yang paling bagus tuh 10 nih. Kalau Bu Nining boleh nilai anak-anak sekarang itu di posisi nilai berapa Bu kira-kira Bu? Menurut saya anak-anak itu berada di posisi 6 Bu. Menurut saya seperti itu Bu. Kalau menurut Bu Nining idealnya anak-anak di skala nomor berapa Bu idealnya? Ya menurut saya sekitar 7 dan 8 lah Bu. Baik. 8 kalau bisa. Jadi sekarang saya tanya Bu ya, jadi rencananya untuk membuat anak di skala 8 atau apa yang ingin Bu Nining lakukan? Nah, saya ingin yang pertama memotivasi Bu, tentang bagaimana menghormati guru itu tadi Bu. Kemudian saya ingin membuat keyakinan kelas Bu. Jadi strateginya apa Bu untuk mencapai tadi itu Bu dari rencananya? Jadi strateginya saya ingin setiap hari memberikan motivasi Bu tentang bagaimana menghormati guru, kemudian membuat keyakinan kelas yang sesuai dengan nilai kebajikan Bu. Jadi mereka akan membuat sendiri keyakinan kelas itu tadi dan melaksanakannya sesuai nilai kebajikan yang sudah mereka buat itu tadi. Baik, rencananya sangat bagus ya Bu Nining ya. Jadi nih menurut Bu Nining komitmen apa nih Bu akan Ibu lakukan untuk mencapai tadi strategi atau rencana awal tadi Bu? Komitmen saya ingin yaitu tadi Bu memotivasi guru peserta didik atau anak-anak itu untuk bisa menghormati gurunya, kemudian membuat keyakinan kelas secara bersama-sama Bu. Jadi kami membuat keyakinan kelas secara bersama-sama, kemudian nantinya akan kita jalankan baik itu siswa maupun guru seperti itu. Itu kan udah panjang ya Bu ya. Kira-kira Bu di sekolah Ibu tuh paling butuh tuh dukungan dari siapa aja sih Bu? Oke, tentunya dukungannya itu yang pasti warga sekolah ya Bu ya, misalkan kepala sekolah, terutama siswa itu sendiri Bu. Kemudian selain itu saya juga ingin memperoleh dukungan dari wali murid Bu. Jadi untuk mengarahkan anak-anaknya mengenai karakter itu sendiri. Baik, ini kan udah panjang lebar ya Bu kita ngobrol ya Bu. Dan di akhir kira-kira nih Bu kesimpulan apa yang Bu Nining dapat dari kita ngobrol tadi? Ya, jadi kesimpulan yang saya peroleh itu saya ingin memotivasi siswa untuk bisa menghormati guru. Kemudian saya ingin membuat keyakinan kelas Bu sesuai dengan nilai kebajikan dan yang akan mereka buat sendiri dan kemudian nanti juga akan dilaksanakan bersama warga kelas kami. Baik, ini kan sudah dapat menyimpulkan ya Bu dengan baik. Semoga rencana tadi tujuan apapun itu nanti akan terlaksana dengan baik. Dan saya minta nanti 1 minggu atau 2 minggu ke depan kita ngobrol lagi. Jadi saya ingin tanya gimana nih kira-kira tadi yang sudah Ibu laksanakan, Ibu rencanakan tercapai atau tidak ya Bu Nining ya. Terima kasih ya Bu Nining ya. Oh ya, sama-sama Bu. Terima kasih banyak Bu atas waktunya yang diberikan oleh Bu Okta. Oke, kita bertemu setelah saya melaksanakan tujuan yang saya buat ya Bu ya. Baik, Terima kasih Bu Okta. terima kasih Bu Nining.
Baik Bu, tadi Ibu sudah melakukan kegiatan kucing ya dengan Ibu ini, ya kan? Nah terus setelah itu saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya terkait kegiatan kucing yang telah Ibu lakukan tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan kegiatan kucing terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Pak, di coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta ya Pak. Ya. Terus saya menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya Pak. Oke, juga. Tadi saya sudah melihat bagaimana Ibu melakukan kegiatan kucing itu bersama Bu Mimi. Ibu juga sudah mengajarkan alur cerita dengan baik, sudah menggali potensi daripada seorang kucing itu sendiri dan menemukan solusinya akhirnya si kucing itu. Nah, terus untuk pertanyaan terakhir nih Bu ya, sebelum kita tutup kegiatan pasca observasi ini, kira-kira apa sih kompetensi yang akan Ibu kembangkan berdasarkan kegiatan kucing tadi? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya lakukan atau kembangkan yaitu lebih memahami lagi proses alur tirtanya tadi itu ya Pak, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Pak. Oke, terima kasih Bu ya. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa manfaat untuk kita. Baik Pak, terima kasih ya Pak ya. Terima kasih juga Bu. Siang Bu Ning. Selamat siang Bu Okta. Baik, Nining kan mau melakukan kegiatan coaching nih dengan Pak Yuda. Sebelum coaching, kita akan melakukan kegiatan pra-observasi dulu. Saya akan menjelaskan nih Bu tentang rubrik penilaian. Nanti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana nih? Nanti Ibu tuh memberikan pertanyaan berbobot kepada Pak Yuda. Lu bagaimana nih nanti coach tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Bu Nining atau coach ya Bu. Baik, dan kita juga harus menyesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu. Yang pertama itu kan ada kemitraan, ada kreatif, proses kreatif dan memaksimalkan potensinya Ibu. Nah sekarang pertanyaan yang pertama nih Bu, jadi kompetensi apa yang ingin Ibu ini kembangkan dalam proses coaching nanti bersama Pak Yuda? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama itu kesadaran penuh ya Bu ya. Kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, terus kira-kira nih dari kompetensi tadi itu kan ada banyak ya Bu ya, yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang mana Bu? Memberikan pertanyaan yang berbobot itu yang ingin saya kembangkan secara spesifik. Baik, terus indikatornya Bu, indikator yang ingin Ibu capai dalam proses coaching bersama Pak Yuda nanti apa? Oke, indikator yang ingin saya capai selama coaching itu saya ingin coach saya menemukan solusi dari permasalahan yang Pak Yuda hadapi Bu, seperti itu. Baik, sudah cukup ya Bu kegiatan pra-observasi. Silahkan nanti kegiatan coaching dengan Pak Yuda. Nanti setelah kegiatan Ibu selesai dengan Pak Yuda, coachingnya selesai, saya akan melakukan beberapa pertanyaan juga setelah nanti kegiatan coaching Ibu selesai ya. Ya baik Bu. Baik, terima kasih ya. Silahkan melakukan kegiatannya bersama Pak Yuda. Baik, sama-sama Bu. Selamat siang Pak Yuda. Oke, selamat siang Bu Ming. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Yuda? Saya baik-baik saja. Lalu bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga Pak. Nah sesuai dengan rencana kita kemarin ya Pak, katanya Pak Yuda itu ingin ngobrol-ngobrol dengan saya. Nah kira-kira apa yang ingin Pak Yuda bicarakan dengan saya? Ya, ini masalah berkenaan dengan karir saya sebagai seorang guru, terus sebagai tugas sebagai operator, lalu ada lagi nih Bu sebagai calon guru penggerak. Oke, nah kira-kira tujuan Pak Yuda kita ngobrol hari ini itu tujuannya untuk apa ya Pak? Saya ingin mencari apa Bu ya, mencari titik temu lah bagaimana cara saya untuk dapat mengatur waktu, membagi tugas antara tugas sebagai seorang guru, tugas sebagai guru penggerak, dan tugas sebagai operator sekolah. Oke, jadi tujuannya itu tadi untuk agar Pak Yuda bisa mengatur waktu ya Pak ya, sebagai operator, sebagai seorang guru dan juga sebagai calon guru penggerak. Ya, okay. Nah idealnya harus seperti apa sih posisi Pak Yuda ini yang Bapak inginkan? Kalau saya
itu sebenarnya pengen gini Bu, antara keseimbangan antara guru, operator dan calon guru penggerak itu tidak terganggu, di mana semua itu saya dapat melaksanakan kewajiban saya tanpa ada halangan, tanpa terukur-ukur oleh waktu. Oke, jadi seperti itu ya Pak. Ya. Kemudian rencana yang akan dilakukan Pak Yuda untuk mewujudkan hal tersebut itu kira-kira rencananya seperti apa ya Pak? Kalau saya sih di dalam pikiran saya pengen nih Bu ya, saya ingin memprioritaskan nih mana yang memang menjadi prioritas utama, tugas mana yang harus kita selesaikan dahulu. Artinya ya saya harus punya skala prioritas itu Bu. Oke, jadi Pak Yuda akan mencari yang prioritas terlebih dahulu Ya, ya Pak ya, benar. untuk dilakukan. Kira-kira mana yang diprioritaskan dan itu yang dilakukan terlebih dahulu. Ya. Oke, baik. Kemudian strategi apa Pak untuk mencapai tujuan yang Bapak rencanakan itu tadi? Untuk strateginya mungkin saya akan mengatur jadwal Bu dan membuat agenda. Kira-kira hari ini saya mau harus apa sih, terus besok harus ngapa. Nah itu harus saya rencanakan dengan matang. Oke, jadi mau mengatur jadwal ya Pak, Ya. dan membuat agenda Ya. yang akan dilakukan. Oke, selanjutnya Pak, kira-kira dukungan apa saja yang Bapak perlukan untuk mencapai tujuan Bapak tersebut? Ya, yang pertama jelas dukungan dari kepala sekolah, yang kedua dukungan dari rekan sejawat, yang ketiga mungkin dukungan dari pihak-pihak terkait, mungkin perlu juga dukungan dari perangkat Bu. Oke, berarti dukungan yang Bapak perlukan tadi dari kepala sekolah, Ya. kemudian rekan sejawat dan pihak-pihak terkait ya Pak. Ya, Ya? oke. Oke, selanjutnya Pak, bagaimana dapat memastikan itu dapat berjalan Pak? Bapak bagaimana cara memastikannya agar itu dapat berjalan? Ya mungkin seperti ini Bu, pertama saya akan ngomong dulu dengan kepala sekolah tentang hal yang saya hadapi, lalu mungkin dengan kepala sekolah itu nanti saya akan nembus timin teman saya atau berbicara dengan teman saya untuk semisal ada tugas yang berbarengan nih, saya meminta teman saya untuk menggantikan tugas saya mengajar atau mengisi kelas agar semua itu berjalan dengan semestinya itu tanpa ada gangguan. Mungkin Oke. itu Bu. Berarti meminta bantuan kepada rekan Ya, sejawat intinya. gitu ya Pak ya. Hmm. Oke, selanjutnya tadi kan Bapak sudah menyatakan apa rencana Bapak ke depannya. Nah, kemudian apa yang kita bisa simpulkan dari percakapan kita hari ini Pak? Mungkin kalau menurut saya kesimpulannya pertama saya tadi harus membuat jadwal ya, membuat agenda, menetapkan skala prioritas. Yang kedua saya juga harus meminta dukungan daripada teman untuk membantu saya dalam mengcover saya sebagai seorang guru. Mungkin itu Bu. Oke, jadi kesimpulannya tadi Pak Yuda akan membuat jadwal, Ya. kemudian meminta bantuan kepada rekan sejawat, begitu Ya, ya Pak ya? benar. Oke, semoga rencana yang akan Bapak lakukan itu tadi berjalan dengan baik. Nah, nanti saya ingin ngobrol-ngobrol kembali setelah Bapak melakukan rencana Bapak tadi, bagaimana perkembangan dari permasalahan Bapak ini tadi. Oke, terima kasih Bu Ning ya atas nasihat dan sarannya. Saya merasa sangat terbantu dengan apa yang Ibu lakukan hari ini. Sama-sama Bapak, kalau gitu saya pamit ya Pak ya. Oke, Selamat Bu. siang Pak. Selamat siang. Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama Pak. Baik Bu Ning, tadi kan sudah melakukan kegiatan coaching bersama Pak Yuda. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu? Baik, saya sudah melakukan sesuai dengan alur Fitra Bu, di mana saya sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan juga yang terakhir tanggung jawab, di mana untuk memancing supaya kondisi bersih, terbuka dan dapat menemukan solusi dari permasalahan. Jadi menurut saya tadi juga sebagai observer tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan baik, dengan lancar dan sesuai dengan alur Tirta ya Bu. Ibu juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Pak Yuda tadi bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Pak Yuda hadapi. Dan tadi Bu Ning juga sudah melakukan sesuai dengan prinsip coach Ibu ya. Pertanyaan terakhir ya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan dari hasil coaching tadi Bu? Saya ingin lebih mendalami alur Tirta Bu, jadi nanti kedepannya saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi dari sekarang. Baik, terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama Bu. Mudah-mudahan kegiatan coaching kita hari ini bermanfaat dan dapat dilakukan terus-terus buat Ibu supaya dapat menjadi ilmu buat Ibu dan saya juga. Terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama Bu, terima kasih juga Bu ya.